Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talib wa taliban, kaifa hali? Asa an takunu bi khair wal afiyah. Maddatuna fi hadzal liqa wa hiya at-tasbih. At-tasbih kana min mabahisil balagh. Pembahasan kita hari ini adalah tentang tasbih. Tasbih secara bahasa atau lughatan adalah at-tamthil, membuat permisalan. Permisalan itu nanti akan membuat suatu gambaran terhadap sebuah objek. Permisalan wanita cantik dengan bunga mawar, membuat permisalan orang dermawan dengan lautan yang besar, lautan yang luas. Bunga mawar dan lautan yang besar itu akan membuat gambaran kita, membantu kita untuk menggambarkan bagaimana objek atau wanita cantik tersebut, bagaimana keadaannya seorang yang dermawan itu. Nah, definisi yang seperti ini itu disebut dengan bahasa, definisi secara bahasa. Sementara definisi tasbih secara istilah adalah ilhaqu amrun bi amrin, ya, bi tasbih. Kita menghubungkan antara sesuatu dengan yang lain menggunakan media tasbih. Jadi anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah menggunakan media tasbih. Apa itu media tasbih? Apa saja komponen-komponennya? Ya nanti kita bahas. Contohnya adalah kita menghubungkan antara Aisyah misalkan ya dengan al-wardatu, bunga mawar, menghubungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan an-nur atau cahaya, menghubungkan sedekah dengan tumbuh-tumbuhan yang atau padi yang tumbuh berlipat ganda. Nah, menghubungkan Abdullah atau Muhammad dengan cahaya, Aisyah dengan bunga mawar, sedekah dengan tumbuhan padi. Ini namanya definisi secara istilah. Ini namanya tasbih. Tapi dengan syarat apabila menghubungkan itu menggunakan media tasbih. Komponen tasbih itu ada 4. Yang pertama ada musyabbah, yang kita sebut nanti orang yang akan kita serupakan. Yang kedua musyabbah bi, yang kita sebut dengan objek tempat kita menyerupakan. Yang ketiga ada tasbih, alat atau media kita untuk membuat sebuah tasbih. Dan yang keempat, komponen tasbih adalah wajhus sibih atau wajhus sibih. Wajhus sibih ini kita kenal dengan sifat. Mana contoh dari 4 komponen tasbih ini? Contohnya adalah Abdullahi kal asadi fis saja'ah. Contoh yang di dalamnya termuat 4 komponen ini adalah Abdullahi kal asadi fis saja'ah. Ingat ya anak-anak, Bapak hanya membuat contoh saja. Contoh ini bisa nanti dikembangkan sendiri mengikuti aturan komponen tasbih. Kamu bisa mengembangkannya. Ini hanya sebagai contoh saja. Abdullah kal asadi fis saja'ah. Abdullah itu disebut dengan musyabbah atau orang. Lebih mudah memahaminya orang. Kal asadi huruf kaf
yang ada sebelum asad itu disebut dengan media agar terjadinya sebuah tasbih atau penyerupaan. Al-asadi, harimau itu adalah musyabbah bi atau objek tempat kita menyerupakan Abdullah. Fis saja'ah itu adalah sifat. Saja'ah itu adalah keberanian, ya. Berani itu adalah sifat. Nah, fis saja'ah itu adalah sifat. Itu ada 3 macam bentuknya. Pertama, dia berupa isim. Kedua, dia berbentuk fi'il, kata kerja. Ketiga, dia berbentuk huruf. Contoh dari isim adalah mislu atau masalu. Contoh daripada fi'il atau kata kerja yumathilu atau yusabbihu. Contoh dari huruf adalah media yang digunakan dengan huruf kaf atau ka'an. Ingat anak-anak semuanya, meskipun ada 3 bentuk media yang dapat digunakan membuat suatu kalimat menjadi tasbih, artinya sama. Isim, masalu, fi'il, yumathilu, huruf al-kaf artinya sama, yaitu seperti, laksana. Nah, kalau yang lebih modern itu kamu laksana matahari. Nah, laksana itu adalah bagian daripada media tasbih. Kalau laksana itu kita terjemahkan ke dalam bahasa balaghah, dia menjadi adat tasbih berupa mislu, boleh, atau al-kaf, kasyamsi, mislu syamsi. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak, Bapak ulangi bahwa media tasbih ada 3 bentuk. 3 bentuk itu semuanya artinya sama, seperti atau laksana. Mana contohnya dalam Al-Quran? Ya, kita ambil contoh dalam Al-Quran untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, karena memang Al-Quran ini adalah kitab yang paling tinggi sasaran, kitab yang paling baral. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, surah Al-Baqarah. Fokus kita anak-anak adalah pada kamasali habbatin. Kamasali. Nah, kamasali inilah yang termasuk ke dalam pembahasan media tasbih. Kamasali ini berfungsi untuk membuat sebuah tasbih dalam ayat ini. Kalau nggak ada kamasali, maka ayat ini tidak terkandung tasbih di dalamnya. Oleh karena Allah ingin menyerupakan orang-orang yang berinfak di jalannya itu dengan tumbuhan padi yang tumbuh berlipat ganda, maka dibuatlah tasbih menggunakan media kamasali. Nah, gitu ya. Musabbah dan musabbah bih ini dalam istilah balaghah disebut dengan at-taraf, tarfun atau tarfain, ya. 2 pokok pembahasan yang tidak bisa ditinggalkan apabila kita ingin membuat sebuah tasbih. Nah, contoh yang hanya ada musabbah dan musabbah bih ini saja, ya, adalah anta nurun fawqa nuri. Kita menyifati Nabi Muhammad SAW dengan nur. Anta nurun fawqa nuri. Fokus kita pada anta nurun. Kamu adalah cahaya. Ya. Anta itu menempati posisi musabbah, yakni Rasulullah SAW adalah musabbah dalam posisi ini. Sementara nurun adalah musabbah bihnya, objek tempat kita menyerupakan Nabi Muhammad. Nah, anta nurun, kamu adalah cahaya. Di situ tidak ada tasbih, ya. Kemudian juga tidak ada wajh syibihnya. Kalau kita mau mendetailkan kembali
contoh ini, maka aslinya adalah anta kannuri, kamu seperti cahaya. Ada huruf kaf sebenarnya di situ. Tetapi karena ada tasbih ini, media untuk membuat tasbih ini boleh dibuang, maka jadilah dia anta nurun. Nah, begitu. Paling tidaknya ada 3 tujuan daripada membahas tasbih ini. Yang pertama, menjelaskan keanehan pada musyabbah atau orang, pada suatu keanehan yang terdapat pada musyabbah pada orang tersebut. Nah, untuk menyerupakan, menjelaskan keanehan pada dia itu, kita buatlah sebuah tasbih sehingga mudah masuk ke dalam pikiran kita. Yang kedua, menjelaskan sifat musyabbah. Sifatnya itu cantik kah? Sifat dia itu kikir kah? Sifat dia itu pemurah kah? Nah, itu untuk menjelaskan sifat musyabbah itu menggunakan tasbih. Kemudian yang terakhir, kegunaan tasbih adalah memperindah atau memperburuk. Memperburuk ini atau menghina musyabbah, untuk menghina orang. Contoh, anti kalwardati, kamu itu laksana bunga mawar. Nah, kita menggoda seorang wanita misalkan. Ini bagian dari memuji, ya. Tapi ada juga untuk menghina, ya. Anta kalbi, kamu itu seperti anjing. Misalkan, maaf, ya. Nah, ini bentuk dari penghinaan. Tapi membuat penghinaan itu menggunakan kaidah tasbih. Dalam Al-Quran, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti qaffaihi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Surah Ar-Ra'd, ya. Anak-anak semuanya, dalam ayat ini ada orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada pohon, berdoa meminta kepada patung, dan seterusnya. Ini adalah musyabbah orangnya. Nah, Allah ingin menyerupakan keadaan orang ini, menjelaskan keadaan orang yang berdoa bukan kepadanya, tapi kepada selain dia. Maka Allah buat sebuah tasbih, orang yang berdoa meminta kepada selain dia. Apa tasbih yang Allah buat? Orang yang berdoa kepada selain dia itu seperti orang yang minum dengan telapak tangan terbuka. Orang yang ingin minum menggunakan tangannya, dengan tangannya yang terbuka, tidak ditutup seperti ini, tapi seperti ini, air tidak akan bisa sampai ke mulut. Artinya apa? Gambaran yang muncul dalam pikiran kita itu adalah orang yang meminta kepada selain Allah tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian, ya ingat, ya, setelah pemahaman penyampaian materi ini, ada tugas yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Dan itu wajib, ya, tidak boleh tidak kamu kerjakan. Baik anak-anak semuanya, syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.